Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Sugiarto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cingambul, Kabupaten Majalengka. Baik, Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berada di SMP Negeri 1 Cingambul dan saat ini sudah ada bersama saya Bapak Endi Suhendi, Kepala SMP Negeri 1 Cingambul. Kali ini saya akan mewawancarai beliau tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ada sedikit yang perlu saya tanyakan dalam kegiatan wawancara ini. Berdasarkan laporan dari Bapak sebelumnya bahwa terjadi beberapa kasus di SMP Negeri 1 Cingambul, terutama dalam hal kedisiplinan siswa, begitu. Setelah kita berdiskusi bahwa kedisiplinan siswa menurun di SMP Negeri 1 Cingambul karena beberapa faktor, diantaranya kurangnya perhatian dari orang tua. Karena memang orang tua di SMP Negeri 1 Cingambul itu kebanyakan kerja sebagai buruh pabrik ya Pak ya. Karena memang sekolah SMP Negeri 1 Cingambul itu ada di lingkungan pabrik makanan ringan seperti keripik ya Pak ya. Dan sebagiannya lagi banyak orang tua yang bekerja di luar negeri. Itu kasus yang kami catat yang terjadi di SMP Negeri 1 Cingambul. Pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan ke Bapak. Selama ini bagaimana menurut pendapat Bapak dan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Maksudnya kasus ini masuknya ke dalam dilema etika atau bujukan moral begitu. Kalau dilihat sepintas itu memang termasuk dilema etika juga. Ya, karena dua-duanya tidak ada pelanggaran hukum, dua-duanya benar. Ya. Kita tahu bahwa kehidupan masyarakat kita di sini ada buruh. Yang namanya buruh itu berangkat pagi-pagi. Berangkat pagi pulang malam ya. Pulang malam, sehingga terhadap anak memang itulah. Kalau yang namanya daerah-daerah industri, itulah perhatian kepada siswa kurang. Kepada anak kurang, terhadap anaknya kurang, sehingga kekurangan ini secara moral tidak melanggar hukum itu. Ya. Tidak melanggar hukum. Sementara aturan sekolah harus diterapkan. Nah, inilah dilema etika. Ya. Jadi karena memang orang tuanya bekerja sebagai buruh pabrik keripik ya Pak ya di sekitaran sini, jadi berangkat pagi pulang malam, sehingga perhatian orang tua terhadap anak jadi kurang begitu. Mungkin kalau anaknya semalaman begadang, orang tuanya kurang memperhatikan, akhirnya si anak datang ke sekolah jadi terlambat ya Pak, kurang disiplin. Nah, untuk pertanyaan keduanya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di lain pihak orang tuanya juga bekerja, memang itu satu keharusan. Yeah. Di lain pihak juga anak kurang keperhatikan juga akan berakibat terhadap kedisiplinan siswa. Nah, jadi bagaimana nih Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak? Apakah harus
dimusyawarahkan atau bagaimana ketika mau mengambil sebuah keputusan begitu Pak? Benar, intinya semuanya harus dimusyawarahkan. Tapi pertama-tama yang sering kami lakukan adalah bila terjadi kejanggalan pada anak itu kami teliti dulu. Penjagalannya kenapa? Ternyata sebagian besar karena ya kurangnya perhatian orang tua. Kurang perhatian orang tua, sehingga perlu sewaktu-waktu harus ada komunikasi dengan orang tua, lewat musyawarah antara orang tua dengan pihak sekolah yang tentunya ditengahi oleh komite. Dan itu kami sering lakukan. Yang alhamdulillah sekarang mah hal-hal yang demikian itu sudah bisa kami tangani. Kami tangani. Dan kalau dulu memang siswa itu berangkat itu seenaknya ya, tapi sekarang kita terapkan, kita pelanggaran aturan tetap harus diterapkan. Jam 7 siswa harus masuk dan alhamdulillah sekarang. Lalu selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan di sekolah ini ketika menghadapi masalah? Tentunya tadi kan Bapak sampaikan melalui musyawarah dengan orang tua, dengan guru. Nah kalau untuk dengan orang tua mungkin ada pemanggilan seperti itu Pak, diberikan surat nanti rapat bareng-bareng dengan komite seperti itu mungkin Pak. Kalau untuk guru sendiri disampaikan di rapat kedinasan atau seperti apa teknisnya Pak? Teknisnya di rapat kedinasan biasanya guru-guru itu melaporkan, terutama wali kelas. Pak si Anu itu sering tidak masuk, Pak si Anu sering kesiangan, Pak si Anu di sekolahnya Anu A B C D lah gitu. Sering ada laporan seperti itu. Nah, untuk kali itu kan kita punya BP. Nah, oleh BP tolong oleh BP ditanggulangi. Alhamdulillah BP menanggulangi. Mudah-mudahan ternyata BP itu hanya bisa menemukan diagnosa. Diagnosanya itu ya kembali kepada orang tua. Karena kembali kepada orang tua akhirnya ya harus dimusyawarahkan dengan orang tua. Karena pengusaha dengan orang tua tidak semua orang tua dipanggil. Tidak semua orang dipanggil. Orang-orang yang tertentu saja yang kita panggil. Alhamdulillah dalam pemanggilan itu kadang ada yang datang, ada yang tidak. Itulah di daerah industri Pak. Kalau pemainnya nggak datang paling kita melakukan kunjungan seperti itu mungkin. Lalu selanjutnya hal apa saja nih yang Bapak anggap paling efektif ketika dalam mengambil keputusan ketika terjadi kasus-kasus seperti tadi, umpamanya apakah dengan cukup berkomunikasi atau dengan cara lain juga ada gitu? Yang pertama ya tentu ini alur-alurnya gini Pak. Yang pertama kita tahu dulu informasi daripada wali kelasnya, setelah itu kita konfirmasikan dengan BP, dibicarakan dengan BP mengambil tindakan, mencari diagnosa kenapa dia bertindak demikian. Setelah itu BP melaporkan, dan tentunya BP juga sebelum melaporkan ke kami, itu terlebih dahulu dia komisi dulu, bersama wali kelas bersama wali kelasnya, lalu melaporkan Pak ternyata siswa itu ya demikian adanya, ya kami terpaksa dengan cepat kami buat surat kepada orang tua, kami panggil orang tuanya, kami musyawarahkan dengan orang tuanya, dan kami tetap katakan pada orang tuanya aturan tetap aturan harus berlaku. Alhamdulillah orang tuanya itu sadar akhirnya, karena kesadaran itulah akhirnya ya seperti alhamdulillah sekarang ada semangat. Lalu selanjutnya nih Pak, ketika kita mengambil satu keputusan seperti tadi Bapak berkomunikasi dengan orang tua, komunikasi melalui rapat bersama Dewan Guru dengan dibantu para wakasek dan PKS lainnya, tentunya pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil tadi. Tantangannya seperti apa nih Pak? Apakah ada penolakan dari orang tua? Mungkin tadi nggak datang orang tua atau dari guru seperti apa? Tentu itu kompleks kalau sedikit. Kata saya pertama itu dua-duanya benar. Benar dari etika saja. Dua-duanya benar. Kadang guru yang udahlah yang gitu mah keluarkan aja. Ada yang gitu. Udahlah yang gitu mah kita pindahkan aja. Tapi kan tidak begitu. Ya, sekolah sebagai bengkel pendidikan itu tidak seperti itu. Ya kami utarakan trik yang terbagus itu harus adanya kesepakatan. Kesepakatan antara sekolah dengan orang tua. Kesepakatan tersebut dalam rangka mencari nilai-nilai yang positif.
positif. Alhamdulillah dengan cara demikian orang tua sadar, orang tua juga merasakan yang meminta maaf sebenarnya pada kita karena kurang perhatiannya itu kelamaan. Lalu selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah, terutama dalam kasus dilema etika ini? Apakah Bapak menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki jadwal dalam penyelesaiannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Maksudnya apakah dijadwal dulu, apa langsung saja diambil tindakan, langsung bikin surat pemanggilan dan lain sebagainya? Enggak. Semuanya perlu proses dan perlu persiapan. Tidak langsung siswa yang bertindak demikian diambil sikap, tapi kita teliti dulu, kita lihat dulu, kita diagnosa dulu lah sejauh mana kesalahannya, sejauh mana dia kelemahannya. Setelah kita ketahui diagnosa, kita obrolkan dengan BP, kita obrolkan dengan para senior di sekolah, dan kita tentukan kapan orang tua akan kita. Tidak serta-merta anak demikian orang tua dipanggil, enggak. Kita jadwalkan pemanggilannya. Lalu nih tentunya banyak orang atau faktor-faktor lain yang membantu atau mempermudah ketika Bapak mengambil keputusan. Ini kira-kira siapa saja atau faktor apa saja, terutama siapa saja orangnya yang membantu Bapak ketika Bapak mengambil keputusan? Yang sering membantu itu dalam mengambil keputusan tentang masalah ini adalah pertama adalah BP, ya, itu pengelola BP atau guru BP, terus dengan para wali kelas, wali kelas serta Wakasek tentunya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak pada saat mengambil keputusan, terutama dalam dilema etika ini? Pembelajaran yang berharganya apa Pak? Pembelajaran yang berharga dalam ini, kita jangan selalu menyalahkan orang lain. Iya. Yang pertama, kita jangan menyalahkan siswa, jangan menyalahkan lingkungan, semuanya itu salahkanlah keadaan yang ada, kondisi yang ada. Itu yang pertama pembelajaran yang kita ambil. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan jangan borosot lah. Iya. Tapi perlu sebuah pemikiran, perlu sebuah Kajian dulu, dan kita harus mendiagnosis dulu sebelum kita memberi obat, kan harus tahu dulu penyakit apa ya. Untuk itu intinya ada dua hal yang sering saya dapatkan, bahwa satu, kerjasama antara kita dengan orang tua, kedua, kerjasama kita dengan rekan-rekan sekolah, dengan BP, dengan wali kelas, dengan wakil kepala sekolah, dan dengan komite. Yang ketiga, itu yang utama dalam menghadapi sebuah masalah, kita jangan besar-besar. Kita Jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Kita harus mencari dulu diagnosanya, kelemahannya, kesalahannya, di mana letak kesalahannya. Kalau sudah tahu letak kesalahannya, kita tinggal mengambil langkah-langkah yang tepat. Karena seringnya orang mengambil langkah-langkah kalau tidak tahu diagnosa akan lebih kacau. Iya. Tentunya yang bisa Bapak ambil banyak sekali ya Pak ya. Intinya kita jangan terburu-buru lah. Intinya banyak berkomunikasi, banyak berkolaborasi dengan para wakasek, dengan orang tua dan lain sebagainya. Karena semata-mata sebuah kesalahan anak itu belum tentu atau bukan berarti kesalahan anak 100%. Mungkin faktor lingkungan, faktor budaya gitu, atau mungkin faktor dari internal sekolah juga mungkin bisa. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya wawancara. Saya sampaikan beberapa pertanyaan. Ini satu pengalaman berharga dalam rangka penugasan di calon guru penggerak angkatan ke-9. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Guru Ibu Hebat, itulah wawancara bersama Bapak Endi Suhendi SPD, Kepala SMP Negeri 1 Cingambul, Kabupaten Majalengka.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Subiarto, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 1 Cingambul, Kabupaten Majalengka. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya berada di SMP Negeri 2 Cingambul. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Cingambul yang terhormat Ibu Nining Sri Mulyani SPD. Kali ini saya akan mewawancarai beliau terkait kasus yang terjadi di SMP Negeri 2 Cingambul. Baik Bapak Ibu guru hebat, kasus yang terjadi di SMP Negeri 2 Cingambul adalah bahwa telah diambil satu keputusan pemberian nilai terhadap siswa diinstruksikan oleh Ibu Kepala minimal KKM atau tidak boleh di bawah KKM, agar tentunya dengan tujuan siswa yang kurang dari KKM dinaikkan menjadi minimal KKM sehingga siswa tersebut dapat dinyatakan untuk naik kelas. Baik, selamat pagi Ibu, mohon maaf nih ada minta waktunya untuk sedikit mewawancarai Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait penugasan di calon guru penggerak angkatan ke-9. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Maksudnya kasus yang Ibu hadapi yang telah saya sampaikan tadi, apakah termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Jadi yang saya alami di SMP 2 Cingambul itu memang terjadi dilema etika. Salah satunya ketika siswa itu setelah diadakan penilaian itu ada siswa yang nilainya memang di bawah KKM. Itu memang dilema etika khususnya bagi saya sebagai kepala sekolah dan juga dilema etika juga untuk para guru mata pelajaran. Selanjutnya, karena berdasarkan ketentuan siswa itu kan tidak boleh nilainya tidak boleh di bawah KKM ataupun minimalnya harus sama dengan KKM. Untuk itu saya selalu memberikan arahan kepada Bapak Ibu guru agar anak yang di bawah KKM itu tidak boleh diberikan pas nilai aslinya, tetapi harus diusahakan terlebih dahulu supaya siswa tersebut mendapatkan nilai KKM. Untuk itu para guru dalam mata pelajaran semuanya itu sepakat untuk memperbaiki nilai-nilai yang diperoleh siswa tersebut dengan cara salah satunya adalah dengan cara remedial. Kemudian setelah itu nilainya nanti akan menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi. Tidak kurang dari KKM. Iya, seperti itu. Kemudian setelah itu nanti diberi tugas tambahan juga untuk siswanya agar siswa lebih meningkatkan lagi dalam proses pembelajaran. Ya. Begitu. Artinya dilema dalam kasus ini adalah termasuk dilema etika ya Bu, karena memang benar-benar gitu kita kan kalau diberikan di bawah KKM juga akan berakibat anak tidak bisa naik kelas seperti itu. Tapi tentunya
pemberian nilai yang diberikan sama Bapak Ibu guru di SMP 2 Cingabul ini tidak serta-merta diberikan begitu saja, tapi melalui proses remedial dan lain sebagainya atau penugasan. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apakah umpamanya dimusyawarahkan dulu atau bagaimana? Jadi kalau untuk mengambil keputusannya memang kita selalu memusyawarahkan dengan guru-guru tersebut supaya nanti keputusan yang diambil itu tidak salah dan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pihak, sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar keputusan yang objektif. Lalu untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan? Tentunya tadi sudah dijawab melalui rapat Ibu. Seperti apa? Rapat kedinasan atau internal biasa saja melalui pemanggilan guru atau bagaimana? Jadi selama ini yang saya lakukan untuk mengevaluasi pembelajaran biasanya memang diadakan rapat di awal tahun, di awal bulan. Itu selalu ada rapat di awal bulan itu untuk mengevaluasi proses KBM, apakah siswa tersebut ada yang kekurangan dalam proses pembelajarannya atau ada sesuatu yang masalah dalam proses pembelajarannya, sehingga di rapat tersebut kita memperoleh suatu kesimpulan untuk kedepannya langkah-langkah yang apa yang harus dilakukan. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu guru akan mengaplikasinya ke dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian siswa nanti yang belajar dengan Bapak Ibu guru itu akan dibimbing secara lebih lanjut lagi bimbingnya. Kemudian diharapkan nanti akan berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut, sehingga nilai-nilai yang tadinya siswanya yang nilainya yang kurang dari KKM atau pas KKM itu akan meningkat sehingga tidak pas KKM. Iya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Umpamanya ketika mengambil keputusan itu tindakan seperti apa gitu? Apakah ada tindakan preventif melalui musyawarah tadi atau bagaimana? Ya, setelah musyawarah tadi kan ada pengambilan keputusan anak misalnya contohnya siswa A misalnya kekurangannya di pelajaran apa, misalnya di matematika pelajarannya itu kurangnya di bagian mana. Jadi siswa tersebut nanti akan teridentifikasi oleh guru matematikanya, sehingga nanti guru matematika atau guru-guru yang lain bisa mengakomodir kekurangan siswa dan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya itu merupakan salah satu identifikasi untuk proses pembelajaran di mana pembelajaran ini menggunakan pembelajaran secara diferensiasi, sehingga nanti pelajaran dan segala sesuatunya itu akan selalu terakomodir oleh guru kepada siswa. Baik Bu, untuk selanjutnya nih Bu, tentunya kan setiap mengambil keputusan itu ada tantangan ya Bu. Tantangan seperti apa nih yang biasa Ibu temukan ketika Ibu mengambil satu keputusan? Tantangannya memang ada, salah satunya contohnya misalnya anak yang tadi nilai KKM-nya kurang, terus anak ini memang sekolahnya kurang rajin, kadang-kadang malas. Nah, itu memang tantangannya sangat luar biasa, berat sekali, karena kadang-kadang siswa itu ada yang iri, terutama siswa yang rajin, kadang-kadang ada yang iri. Nah, tantangan seperti itu memang berat bagi kami, karena untuk memberikan pengertian kepada siswa yang rajin bahwa siswa tersebut harus diberi nilai minimal KKM itu memang sangat sulit. Tapi kalau secara terus-menerus pendekatannya, alhamdulillah siswa yang tadinya merasa kok yang tidak dalam sekolah nilainya bagus atau misalnya minimalnya KKM. Dan tentunya ketika tidak dilakukan perbaikan, remedial dan lain sebagainya, perubahan nilai juga kasihan ya Bu. Dari segi kemanusiaannya juga masa iya anak
anak sampai tidak naik kelas, sementara tidak ada tindakan-tindakan yang kita ambil. Untuk selanjutnya nih Bu, apakah ada jadwal khusus gitu ketika Ibu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di sekolah Ibu, dibikin jadwal khusus atau langsung saja tindakan cepat, reaktif cepat, mengumpulkan guru, memanggil orang tua atau bagaimana? Ya, tadi kan ada evaluasi di awal bulan, kemudian setelah itu di akhir bulan kemudian dievaluasi lagi mana siswa yang bermasalah dan siswa yang tidak bermasalah. Setelah itu nanti Bapak Ibu guru akan tahu bahwa siswa-siswa tersebut ada yang bermasalah, nanti akan dilakukan tindakan. Setelah itu nanti diharapkan siswa yang bermasalah tidak minimalnya masalahnya bisa di press sehingga masalahnya tidak akan melebar kemana-mana. Dan tentunya nih Bu, pertanyaan selanjutnya pasti tentunya ada seseorang ya Bu, atau ada faktor-faktor apa nih yang menurut Ibu bisa mempermudah, bisa membantu ketika Ibu mengambil sebuah keputusan. Adakah seseorang yang bisa membantu Ibu? Umpamanya Makassar atau siapa? Di sekolah memang tidak bisa bekerja satu orang. Jadi kami itu bekerja sama antara guru, kepala sekolah dan aparatur kami saling membantu sehingga pekerjaan seberat apapun insya Allah akan terasa menjadi lebih ringan. Alhamdulillah memang di sekolah kami semua guru itu terlibat, misalnya ada seseorang yang mengalami kesulitan kemudian saling sharing, saling bantu sehingga kesulitan yang dialami alhamdulillah terasa ringan. Jadi sekalipun Ibu sebagai kepala sekolah tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri ya Bu, tetap melakukan komunikasi, musyawarah dengan guru BP, umpamanya dalam hal ini dengan lokasi kesiswaan dan lain sebagainya, mungkin seperti itu ya Bu. Yang terakhir nih Bu, dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan? Jadi ketika ada masalah, kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya tadi tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi harus berunding dengan para guru yang ada di sekolah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan norma-norma yang seharusnya, sehingga nanti keputusan yang diambil tidak akan salah. Baik Ibu, seperti itu wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Terima kasih juga sambutan yang luar biasa di SMP Negeri 2 Cingambul ini. Salam buat seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Cingambul. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian wawancara saya bersama Ibu Nining Sri Mulyani SPD, Kepala SMP Negeri 2 Cingambul dalam pemenuhan penugasan di salah satu tugas calon guru penggerak angkatan ke-9. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.